Binamu, yang kami hormati Ibu KTU UPT SMP Negeri 2 Binamu, yang kami hormati para pemateri calon guru penggerak acara diseminasi nilai-nilai budaya positif calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Jeneponto UPT SMP Negeri 2 Binamu, Senin 7 November 2022 dimulai. Acara pertama, pembukaan oleh protokol. Marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Darmawati SPG. Yang hormat disilakan. Raditu billahi rabban wa bil islam madinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'd. Ya Allah, ya Rahman, dengan keagungan dan kebesaran-Mu, Engkau ciptakan kembali sinar-Mu yang terang, dan dengan kasih sayang-Mu, Engkau masih memberikan kami waktu untuk bernapas, sehingga pada hari ini kami keluarga besar SMP Negeri 2 Binamu berkumpul untuk melaksanakan kegiatan diseminasi nilai-nilai budaya positif sebagai salah satu bentuk pengabdian kami kepadamu. Dan dengan rahmat-Mu kami berharap ridhoilah kegiatan ini agar dapat membawa manfaat bagi warga SMP Negeri 2 Binamu. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami panjatkan segala puji kepadamu dan kami mohon pertolongan seraya minta ampun dan perlindungan dari segala keburukan jiwaku dan dari kejelekan amalanku, karena
kasih ya SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas, yang saya hormati ada Ibu KTU bersama beberapa pegawai. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Bapak Ibu, pertama-tama puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan diseminasi nilai-nilai budaya positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian tak lupa juga kita kirimkan salawat dan doa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi pertama dan terakhir menurut keyakinan kita masing-masing. Wala jalan Nur Muhammad yang diturunkan ke muka bumi untuk bagaimana memperbaiki peradaban dunia, di mana pada zaman itu kita kenal adalah zaman jahiliyah yang sangat mengerikan kehidupan manusia. Baik Bapak Ibu guru, ada beberapa tingkatan ini. Pertama-tama bahwa sebelum kita masuk pada agenda diseminasi ini, nilai positif yang seperti apa yang mau kita gapai, yang mau kita capai, pondasinya apa, landasannya apa, dan tujuannya di mana. Jadi sebuah gagasan, ide harus punya target-targetan, dan kita berangkat dan berawal dari mana. Ya, untuk menentukan itu targetannya apa, capaiannya apa, sehingga kita berharap ke depan bahwa diseminasi seperti ini betul-betul jangan hanya menjadi seremonial saja, tapi kita berharap bahwa ini betul-betul kita laksanakan dengan penuh rasa dan tanggung jawab, sehingga kan ini adalah sebuah proses semuanya apa-apa agenda muatan yang mau kita capai, sehingga betul-betul ini menjadi role model dan betul-betul kita bisa aplikasikan lagi ke depan untuk apa kekurangan dari itu. Ya, saya selaku kepala sekolah selalu siap mensupport teman-teman. Kalaupun terkadang kami juga dibarengi yang bercanda kan seperti itu, tapi supaya kita juga jangan terlalu serius menghadapi hidup ini, karena terlalu banyak beban di CGP, ditambah lagi ini tambah stres. Jadi mari kita enjoy, santai, relax untuk menghadapi semua ini, karena selalu saya mengatakan bahwa tidak ada laut yang tak bergelombang, dan tapi pasti ketika kita punya kekuatan dan semangat yang tinggi, maka kita akan sampai ke pulau harapan itu. Nah, makanya saya bilang ini yang perlu kita kembangkan ke depannya budaya ini yang seperti apa. Jadi seharusnya ada supaya bisa kita langsung aplikasikan kepada anak-anak. Jadi minimal itu dulu nilai positif batasan-batasan seperti apa yang coba kita terapkan di anak-anak, dan itu bisa kita evaluasi sehingga itu bisa diterapkan di sekolah ini. Jadi saya sangat mendukung kegiatan ini, dan saya berharap bahwa jangan cuma nanti di CGP. Ya, saya berharap bahwa di luar CGP pun juga kalau teman-teman punya ide dan gagasan yang bisa disampaikan, please silakan buat kegiatan ya, apa yang bermanfaat untuk kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka menyimak bersama aksi nyata rekan-rekan kita yang memasuki CGP Angkatan 6 dalam acara diseminasi nilai-nilai budaya positif, dan semoga rekan-rekan bisa bertahan sampai acara selesai. Kami mohon kesediaan waktu teman-teman untuk bisa bertahan sampai selesainya acara pemateri 2 orang rekan kita.
Baik, untuk lebih mengefisiensikan waktu, kami persilakan saja kepada Ibu Nur Aini Abdullah SPD selaku pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Silakan, Bu. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat Ibu, Bapak? Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau kasih permainan dulu untuk melatih konsentrasi kita. Tahu ular Bapak Ibu? Ular itu panjang. Kalau cacing? Pendek. Kalau gajah? Besar. Kalau semut? Kecil. Nah, supaya konsentrasi, saya mau lihat konsentrasinya Bapak dan Ibu. Kita balik ya. Kalau saya bilang cacing, berarti Besar. Pendek. cacing. Panjang. Kita bilangnya pendek, tapi gerakannya panjang. Cacing pendek. Ular panjang. Bisa? Bisa Bapak Ibu? Saya ulang. Ular panjang. Ini ya. Bisa? Cacing gajah besar, semut kecil. Bisa ya. Jadi ayo, bagusnya supaya kita lebih fresh untuk terima materi hari ini. Coba Bapak dan Ibu berdiri dulu. Mohon kesediaannya untuk berdiri. Ayo fokus, intinya fokus. Jadi kita harus fokus dulu ya. Oke. Ular, gajah, ayo fokus. Fokus. Ulang, Bu. Fokus. Oke. Ular. Misalnya salah. Oke. Cacing. Semut. Ular. Semut. Gajah. Oke, terima kasih atas silakan kembali. Konsentrasi ya Bapak Ibu. Oke, jadi untuk materi kita hari ini, kegiatan kita hari ini tentang diseminasi nilai-nilai budaya positif, kami menawarkan keyakinan kelas dalam forum ini. Yang pertama, kami meminta Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan ini dengan perasaan yang bahagia. Bisa? Bisa Bapak dan Ibu? Insya Allah ya. Yang kedua, kita saling menghargai. Artinya jika teman mungkin ada yang sementara berbicara, mohon untuk tidak disanggah. Nanti selesai berbicara, baru diberikan kesempatan lewat moderator untuk berbicara. Sepakat Bapak dan Ibu? Oke. Yang ketiga, jika ingin keluar meninggalkan ruangan, mohon untuk minta izin, minimal angkat tangan supaya memberi tanda kepada moderator untuk meninggalkan ruangan. Kemudian aktif dalam forum, jadi mungkin sebentar ada tanya jawab, mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Kemudian yang terakhir adalah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, baik dari pemateri yang materi akan saya bawakan maupun yang akan dibawakan oleh Ibu Mantasia. Ada tambahan dari Bapak dan Ibu yang mungkin mau ditawarkan kepada kami selaku pemateri? Ini saja. Oke, lanjut. Oke, jadi kegiatan kita hari ini itu adalah tentang diseminasi nilai-nilai budaya positif. Ini merupakan aksi nyata kami selaku calon guru penggerak untuk angkatan 6
Saya sendiri Noreni Abdullah dan rekan saya Ibu Mantasia SPD. Oke. Kemudian latar belakang kenapa kami melakukan kegiatan ini, yang pertama itu adalah dalam konsep pendidikan menurut Ngajar Dewantara, salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik itu adalah bagaimana kita bisa menghilangkan gangguan atau mencabut gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid dengan memahami apa itu kebutuhan dasar murid. Nah, berangkat dari situ, maka sebagai seorang guru kita memiliki peran untuk memimpin pembelajaran, di mana kita bertanggung jawab untuk menciptakan suatu lingkungan yang positif dengan melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik agar tercipta yang namanya budaya positif. Sehingga nantinya dengan lingkungan yang kondusif ini, maka kita akan melakukan perubahan yang berbasis kekuatan positif. Hingga diharapkan nantinya sekolah kita mampu melahirkan murid-murid yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Oke, the next. Jadi tujuan kegiatan ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang pertama itu adalah mendiseminasikan nilai-nilai budaya positif, kemudian menyatukan persepsi kita yang seperti apa itu budaya positif, kemudian menularkan perubahan paradigma yang kami dapatkan di program guru penggerak ini kepada rekan-rekan lain supaya kita bisa sama-sama melakukan perubahan di sekolah ini. Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana kita bisa membiasakan seluruh komponen yang ada di sekolah ini, seluruh warga sekolah yang ada di sekolah ini untuk menerapkan disiplin positif, sehingga nantinya kita mampu membentuk budi pekerti yang luhur berdasarkan profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang pertanyaannya, apa itu budaya positif? Pernah mendengar budaya positif, Bapak dan Ibu? Ya, jadi budaya positif itu adalah bagaimana kita melakukan pembiasaan-pembiasaan positif yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan yang diterapkan di sekolah sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan positif. Nah, pertanyaannya, mungkin ini pertanyaan yang tidak asing bagi Bapak dan Ibu. Setujukah Bapak dan Ibu dengan pernyataan yang pertama? Hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak. Coba, Ibu Selvi, setuju tidak bahwa hukuman itu mampu mendisiplinkan anak? Iya, setuju, iya. Oke. Bagaimana dengan Ibu Resti? Setuju? Oke, ada yang di sini paham saya tidak setuju? Iya, silakan. Jadi terima kasih. Kenapa saya tidak setuju? Karena memberikan hukuman kepada anak itu salah satu bentuk yang tidak tepat. Jadi kenapa saya mengatakan tidak tepat? Karena membentuk karakter anak itu bukan melalui dalam bentuk hukuman, tetapi bagaimana kita berkomunikasi kepada anak itu bahwa pelanggaran yang dilakukan itu jangan diulangi lagi dengan mungkin ada metode lain. Metode lain itu adalah mengajak mereka kerjasama dalam hal-hal yang positif. Terima kasih. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Bagaimana dengan Pak Arman? Setujukah Bapak bahwa hukuman itu mampu mendisiplinkan anak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau saya setuju, kita lihat dulu tingkat kesalahan mereka. Kalau kesalahannya sudah dia ulangi berkali-kali, baru bisa dihukum. Kalau baru sekali, mungkin bisa teguran seperti yang disampaikan oleh Pak Hamzah, diajak kerjasama dulu. Apa sebabnya dia melakukan kesalahan itu? Ya, jadi kalau sudah 2-3 kali melakukan, saya sih setuju untuk diberi hukuman. Tapi hukumannya disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas tanggapan. Oh ya Pak Haji, silakan Pak. Makasih tentang pernyataan tersebut di atas tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Boleh saya katakan, boleh dilakukan, boleh tidak. Dengan pertimbangan bahwa memberikan hukuman dengan mendisiplinkan anak itu juga bisa setuju saya
kalau melihat apa fenomena, apa pemberlakuan yang dilakukan oleh anak. Apabila pemberlakuan anak itu mengarah kepada hal-hal yang efeknya negatif, itu wajar-wajar saja diberikan suatu ganjaran atau hukuman dengan cara untuk mendisiplinkan anak itu agar tidak lagi melakukan sesuatu yang tidak baik di kemudian hari. Nah, yang kedua, boleh juga mendisiplinkan dengan memberikan hukuman, boleh juga tidak setuju kalau memang keterlampauan hukuman itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anak. Jadi salah satu cara untuk kepada anak kita untuk memberikan hukuman adalah pembelajaran. Ketika itu mengarah pada nilai yang positif, tergantung dari keyakinan kita bagaimana objek yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Jadi tidak serta-merta akan melakukan begitu saja, tapi melihat sesuatu yang dilakukan oleh anak itu supaya mengarah pada hal-hal yang bagus dan yang baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas tanggapannya. Pernyataan yang kedua, jadi ada dua opsi tadi yang ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Sebentar, mudah-mudahan kita bisa menyamakan persepsi. Pernyataan yang kedua, setujukah Bapak dan Ibu bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu dapat mendisiplinkan murid? Coba Pak Ardi. Setuju atau tidak? Ya baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Nah, jadi pertanyaannya yaitu bagaimana pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Nah, Setuju atau tidak? ya kalau saya setuju. Karena kenapa? Ya membaca ataupun membersihkan halaman. Nah itu bukan dalam bentuk kekerasan, tapi bagaimana siswa itu juga bisa disiplin sehingga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Ada opsi yang lain, Bapak dan Ibu? Sama, setuju semua poin kedua? Oke, poin ketiga. Setujukah Bapak dan Ibu ketika kita memberikan penghargaan, misalnya berupa hadiah kepada murid, itu mampu meningkatkan motivasi belajar anak? Coba Ibu Ria. Ibu Ria kan sering memberikan hadiah kepada muridnya. Oke, Bu Dharma. Terima kasih. Jadi masalah penghargaan ya. Kalau memang penghargaan itu untuk memberikan motivasi, ya boleh-boleh saja. Jadi saya setuju. Karena dengan hadiah itu juga atau penghargaan itu upaya mereka untuk lebih berkembang, merasa dihargai. Terima kasih. Ada pendapat lain, Bapak dan Ibu? Setuju semua? Oke. Nah, sebentar, mudah-mudahan kita bisa menyamakan persepsi tentang hukuman dan penghargaan ini. Mudah-mudahan kita mampu. Pokoknya juga saya seperti itu. Tapi setelah melewati kegiatan di program guru penggerak, ada perubahan paradigma yang saya alami. Oke, the next. Jadi topik kita untuk hari ini ada 3 topik yang akan saya bawakan. Yang pertama itu adalah tentang disiplin positif. Jadi ada 2 disiplin Bapak dan Ibu, disiplin negatif dan disiplin positif. Disiplin positif yang akan saya kaji hari ini kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua itu adalah tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dan yang ketiga itu adalah tentang keyakinan kelas. Oke. Topik yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira apa yang ada di benak Bapak dan Ibu ketika mendengar kata disiplin? Seperti apa itu disiplin? Mungkin bisa berkomentar Ibu Erni. Terima kasih. Disiplin di sini berarti kita tidak boleh melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah. Pengertian saya disiplin, dan dia harus mematuhi segala aturannya. Mungkin itu kalau yang disiplin menurut saya. Ya, ada yang mau berkomentar? Oke, Ibu Patiana, silakan Ibu. Makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut pemahaman saya, disiplin di sini adalah on time
yang mana dimaksud on time di sini harus diselaraskan dengan komitmen, ya. Karena tanpa komitmen, apa yang telah dia katakan bahwa akan dilakukan itu tidak terjadi suatu kedisiplinan. Jadi kedisiplinan itu harus memang betul-betul dia on time dan komitmen. Itu yang saya anggap bahwa itulah apabila on time dan komitmen berjalan dengan baik, maka terciptalah yang namanya disiplin. Terima kasih Ibu atas komentarnya. Baik, the next. Nah, perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi sebenarnya ilusi ya Bapak dan Ibu ketika kita menganggap bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Kemudian ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu mampu mengeluarkan karakter. Ini menurut penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog. Kemudian yang ketiga itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ilusi juga ketika kita menganggap bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang kadang kita lakukan. Oke, the next. Terus apa yang harus kita lakukan? Jadi siapa sesungguhnya yang bisa memiliki kontrol? Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu susah. Betul tidak Bapak dan Ibu? Ya, betul. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Artinya kita harus menerima pandangan orang tersebut. Tidak boleh dipaksakan. Kemudian ketika kita melihat bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, maka itu kita harus ubah paradigma tersebut menjadi bahwa murid itu melakukan sebuah tindakan pasti ada tujuannya. Entahkah dia mencari perhatian, entahkah mencari kesenangan, banyak faktor. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, kira-kira menurut Bapak dan Ibu? Bisakah orang lain mengontrol kita? Tidak. Yakin tidak bisa. Kalau bukan diri kita yang mengontrol diri kita sendiri, tidak akan pernah bisa. Oke? Sepakat Bapak dan Ibu? Sepakat. Nah, itu yang coba saya mau tularkan Bapak dan Ibu, perubahan paradigma tersebut. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kadang-kadang kita suka maksa anak-anak, baik murid kita ataupun anak-anak kita sendiri di rumah, kadang dipaksa ketika dibujuk dan tidak mau. Nah, yang seharusnya itu adalah kita harus mampu berkolaborasi dan melakukan konsensus dalam menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Mungkin saja mereka tidak ikut dengan apa yang kita mau karena tidak sesuai dengan pilihan mereka. Sehingga kita harus menawarkan pilihan yang baru kepada murid-murid kita. Kemudian model berpikir menang kalah. Kemudian ini yang harus kita ubah menjadi bagaimana murid-murid itu selalu merasa menang-menang. Win-win solution. Oke, the next. Makna disiplin sendiri, ini disiplin berasal dari bahasa Latin yang dikemukakan oleh Socrates. Ini artinya disiplin sendiri awalnya itu adalah belajar. Jadi disiplin itu bagaimana membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan tentang apa yang dia bisa hargai. Namun kenyataannya dalam budaya kita disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul Bapak dan Ibu? Seperti ini kayak yang Bapak dan Ibu rasakan. Kadang-kadang kita mendisiplinkan anak supaya mereka patuh terhadap kita. Betul nggak? Betul? Betul. Betul? Oke. Nah, kecenderungan umumnya itu adalah biasanya memang di masyarakat kita dan di sekolah kita juga itu kita kadang menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika kita sudah berbicara disiplin, kadang-kadang itu anak-anak, murid-murid kita sudah merasa langsung tidak nyaman. Nah, kalau sudah tidak nyaman duluan, otomatis ini akan sulit. Sehingga jadi karena kenapa? Bukan tentang apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, the next. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira bila di sekolah kita kan kadang-kadang ada momen di mana kita diberikan penghargaannya pada guru-guru berprestasi. Kira-kira ketika di sekolah kita tidak ada aturan
atau tidak pernah jadi ditegur, atau tidak pernah jadi dikasih masuk, disinggung di WA, di grup, ketika kita terlambat, atau tidak pernah jadi dikasih penghargaan atau hadiah, apakah Bapak dan Ibu masih bersedia untuk tepat waktu datang ke sekolah ini? Bisa berkomentar, Ibu Risma? Insya Allah tetap bersedia tepat waktu datang ke sekolah, karena mungkin ini hari saya terlambat, mungkin ada suatu halangan, maka apalagi sebelumnya tidak pernah, makanya untuk kedepannya Insya Allah akan tetap bersedia datang tepat waktu. Terima kasih. Yang lain bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Bapak dan Ibu masih bersedia walaupun tidak ditegur, walaupun tidak dimasukkan di grup, walaupun tidak dijanjikan hadiah? Kira-kira bagaimana Bu Ros, masih bersediakah datang tepat waktu? Insya Allah bersedia, Bu. Motivasinya apa? Karena kita sebagai pengajar harus jadi contoh yang baik buat guru-guru atau anak-anak. Di mana anak-anak melihat kita lebih tepat waktu datang ke sekolah, maka anak-anak akan jadikan contoh dalam dirinya bahwa guruku saja bisa tepat waktu, kenapa saya tidak? Jawaban yang sangat luar biasa. Oke, mudah-mudahan semuanya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak mendasari apa yang kita lakukan di sekolah ini karena mengharapkan pujian atau mengharapkan hadiah, ataukah takut disinggung di grup. Atau ada yang santai di grup. Oke, the next. Jika seseorang itu memiliki disiplin diri, jadi kalau sudah ada mitome disiplin dari dalam diri itu sudah tumbuh, maka mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakannya itu adalah pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang kita harapkan ada di dalam diri kita masing-masing, dan ini yang terbangun budaya positif seperti ini. Jadi ada kesadaran dari dalam diri, ya. Mudah-mudahan semuanya kontrol dirinya ya perlu. Oke. Nah, yang seperti apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan, berbicara tentang nilai-nilai kebajikan universal, maka kita akan berbicara sifat-sifat positif yang ada pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, dengan tujuan akhirnya itu adalah profil pelajar Pancasila. Tahu sendiri kan Bapak Ibu dan Ibu tadi sudah dinyanyikan tentang profil pelajar Pancasila. Ada beberapa komponen, ada beberapa elemen di dalamnya. Yang pertama itu bagaimana kita bisa melahirkan anak-anak yang memiliki keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bernalar kritis, kemudian mandiri dan inovatif. Oke, the next. Topik yang kedua itu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini ada kaitannya tadi dengan pertanyaan pemantik yang tadi. Nah, apa yang kita lakukan kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, ada 3 jenis motivasi kita. Pilihannya cuma 3. Bisa jadi kita melakukan sesuatu karena tidak nyaman atau menghindari hukuman. Tidak nyaman maka itu ketika misalnya kepala sekolah masukkan di grup WA, mana yang lain, kenapa cuma ini yang piket, pasti kita tidak nyaman. Bisa jadi kita datang ke sekolah, datang piket karena motivasi itu. Ya? Ya, karena tidak betul? nyaman. Bapak dan Ibu? Ya. Oke. Jadi kalau motivasinya masih seperti itu, berarti itu masih motivasi eksternal, masih dari luar diri kita. Kemudian, ataukah kita mungkin mengharapkan imbalan dari orang lain atau sekolah kita? Kalau orang yang seperti ini, kadang-kadang muncul pertanyaan di benaknya itu, apa yang saya dapatkan kalau saya cepat datang di sekolah? Bisa jadi kan? Nah, mungkin kalau misalnya ada orang yang cepat datang itu dikasih hadiah, bisa jadi ada orang yang seperti itu. Tapi kalau tindakan tak masih seperti itu, berarti motivasinya ini masih berasal dari luar diri kita, dari eksternal. Terus yang seperti apa yang kita harapkan?
Motivasi yang ketiga, Bapak dan Ibu, yaitu bagaimana kita bisa menghargai diri tak sendiri dengan memunculkan kita bangun dalam diri tak itu, saya akan menjadi orang yang seperti apa. Ketika kita sudah menanamkan itu di dalam diri tak, maka yakinlah ini motivasinya sudah muncul dari dalam diri dan akan menjadikan kita memiliki disiplin yang positif. Oke? Ini yang tadi di pertanyaan pematik yang kedua. Pertanyaan pematik yang ketiga. Semua tadi pada sepakat bahwa ketika kita bisa memberikan penghargaan kepada murid, maka itu bisa meningkatkan motivasi. Betul ya? Seperti itu tadi. Kan tetapi ternyata secara psikologi itu ada dampak yang ditimbulkan. Kita secara tidak sadar dihukum oleh penghargaan. Ada poin-poinnya. Yang pertama, ketika kita memberikan penghargaan kepada murid, maka sebenarnya itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Ketika kita memberikan motivasi dalam jangka pendek, itu efektif. Mau disuruh cepat, Nana selesaikan tugas, janji nih kasih uang, cepat pasti. Tetapi apakah itu bisa berlangsung selama dalam jangka waktu yang panjang? Yakin makin tidak. Bisa-bisa kita kehabisan selalu memberikan hadiah. Setiap masuk di kelas kasih lagi hadiah. Masuk di kelas 1 kasih lagi hadiah. Kira-kira mau jadi seperti apa Nana kita ketika selalu iming-iming hadiah? Ya, izin pemateri mengingat 2 pemateri hari ini, jadi mungkin bisa di. Oke, penghargaan yang kedua itu, terima kasih moderator. Penghargaan itu menghukum, kemudian penghargaan bisa mengurangi ketepatan, dan penghargaan itu bisa bersifat tidak efektif. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan bisa mematikan kreativitas, dan penghargaan sendiri bisa mengurangi motivasi intrinsik pada anak. Mudah-mudahan ini bisa berubah pola pikir kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi yang bisa kita lakukan itu yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi dan beri pengakuan kepada semua murid. Jangan hanya satu, jangan hanya 1-2 orang. Semuanya murid. Pasti ada nilai positifnya dalam setiap murid. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada apa yang mereka lakukan, jangan pada hasil akhir dari murid tersebut. Oke? Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu beda ya, Bapak dan Ibu. Hukuman itu dia sifatnya menyakitkan. Tapi konsekuensi, anak-anak sudah paham bahwa itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Tapi konsekuensi membuat anak itu akan tidak nyaman. Kemudian anak membenci, hukuman itu biasanya anak membenci kedisiplinan. Tapi konsekuensi anak itu lebih menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu biasanya bersifat memaksa, tapi konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu membuat konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Anak pasti akan belajar untuk berbohong supaya tidak dihukum. Konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Sedangkan hukuman juga membuat anak mudah marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Oke? Ini kira-kira menurut Bapak dan Ibu tinggal dipilih hukuman atau konsekuensi jika tindakan yang guru yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu? Menurut Bapak dan Ibu, hukuman atau konsekuensi? Pilihannya hukuman atau konsekuensi? Jika anak-anak mencatat kalau karena terlambat terus suruh menulis di bukunya, catat 100 kali. Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya.
Konsekuensi Bu Dharma. Oke, ada yang bilang hukuman? Yang ketiga, nanti kita lihat sebentar Bapak dan Ibu ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, semua hukuman. Jadi ditanya sebelumnya. Ada yang bilang konsekuensi. Oke. Poin yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Ada yang bilang hukuman? Konsekuensi. Oh, konsekuensi semua. Oke. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, disuruh karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, disuruh lepas sepatunya nih, sorry. Apakah hukuman atau konsekuensi? Saya ada anak tidak sepatu hitam, disuruh lepas sepatunya seharian di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, ada dua opsi ya. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mari kita lihat. Coba. Ternyata yang pertama itu adalah kalau anak-anak mencatat 100 kali hanya karena datang terlambat, itu kita menghukum murid. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Murid diminta push up, itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air, itu konsekuensi. Kemudian mengenakan sepatu tidak mengenakan sepatu seharian, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu karena terlambat 10 menit, itu merupakan konsekuensi. Oke, jadi kalau konsekuensi itu anak-anak sudah tahu apa yang akan terjadi jika dia melanggar peraturan tersebut. Tapi kalau kita memberikan hukuman, kita memberikan perlakuan sesuatu yang kadang tidak sesuai dengan pelanggaran mereka. Misalnya terlambat datang disuruh sikat WC, itu sebenarnya tidak sesuai Bapak dan Ibu. Kita memberikan hukuman dan hukuman itu menyakitkan bagi murid. Lantas apa juga solusinya? Tidak bisa dihukum, tidak bisa diberikan penghargaan. Solusinya adalah yang ketiga, yaitu restitusi. Nanti mungkin sebentar akan dijelaskan lebih dalam bagaimana proses restitusinya. Restitusi sendiri itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi hukuman, penghargaan, no. Yang perlu kita lakukan itu adalah restitusi. Ya, Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan itu bisa berubah pola pikirnya tadi. Kemudian yang seperti apa itu ciri restitusi? Restitusi memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hukuman. Yang ketiga, memberikan tawaran, bukan paksaan. Jadi anak-anak yang menawarkan sendiri apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya, bukan guru yang memaksakan apa yang diinginkan oleh guru tersebut. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Restitusi mencari kebutuhan dasar, apa yang mendasari tindakan murid tersebut. Yang selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mampu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Diharapkan ketika murid melakukan pelanggaran dan kita melakukan restitusi, maka murid tadi itu bisa kembali berbaur dengan kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Oke, the next. Ini identitas gagal dan identitas sukses, perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kurang lebih sama dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita memberikan hukuman berarti kita memberikan identitas gagal kepada murid kita. Kalau konsekuensi dia akan bersifat netral, dan kalau dia restitusi maka kita akan mengharapkan murid-murid kita itu menjadi anak-anak yang positif dengan membentuk disiplin positif. Oke. Nah, keyakinan yang ketiga tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini perlu dibuat
sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, sebaiknya kita membuat ini yang namanya keyakinan kelas. Oke? Nah, pertanyaannya mungkin, kenapa ada istilah keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda Bapak dan Ibu ya. Kalau peraturan artinya murid sepakat atau tidak sepakat ikut. Tetapi kalau keyakinan kelas, maka murid itu mampu mengetahui apa kira-kira nilai kebajikan yang bisa diperoleh murid tersebut dari aturan yang kita buat bersama. Jadi kita membuat aturan secara bersama-sama dan murid tahu konsekuensinya seperti apa ketika dia melanggar, dan kita memberikan pemahaman ketika kita melanggar, nah konsekuensinya seperti ini, nilai kebajikan yang ada dalam aturan tersebut seperti ini. Gitu ya. Jadi diharapkan biasanya kan yang kita buat itu adalah kontrak belajar. Nah, seharusnya itu adalah keyakinan kelas. Mudah-mudahan kita bisa melakukan bersama-sama di kelas kita nantinya, ya, Bapak dan Ibu ya. Kemudian, menurut Bapak dan Ibu, di antara gambar di atas, yang mana yang keyakinan kelas, yang mana yang peraturan kelas? Gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama dan gambar kedua, yang mana merupakan keyakinan kelas? Pertama. Gambar? Gambar? Pertama. Kedua. Kedua. Mana? Kedua ya? Menjaga kebersihan. Kalau keyakinan kelas itu dia tidak menggunakan kalimat negatif, tapi menggunakan kalimat yang positif. Jadi tidak ada nilai bahasa dilarang. Tidak boleh menggunakan kata dilarang. Ya? Apalagi mau main dendam, Masya Allah. Nggak boleh Bapak dan Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Coba Bapak dan Ibu menebak. Ketika murid mengembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas apa yang bisa didapatkan dari murid? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, kalau mengganggu orang lain? Oke, dilihat mungkin slide selanjutnya. Oke, jadi ini ya. Jadi ketika kita menyuruh murid untuk membalikan buku ke tempatnya, berarti kita mengajarkan kepada murid keyakinan kelas tentang tanggung jawab. Kemudian ketika dilarang mengganggu orang lain, berarti kita mengajarkan murid untuk hormati orang lain. Kemudian yang ketiga, ketika meminta murid untuk hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti kita mengajarkan untuk menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinan kelasnya adalah untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan dan seterusnya. Oke? Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, kita mempersilahkan warga sekolah atau murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang apa yang mereka inginkan. Jadi silahkan diminta murid-murid di kelas menulis di secari kertas apa yang mereka inginkan di kelas kita. Seperti apa pembelajaran yang mereka inginkan. Supaya kita tahu mereka maunya seperti apa. Setelah itu baru kita tawarkan. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan tersebut. Kemudian bercurah pendapat. Kemudian menyusun keyakinan kelasnya dengan kalimat yang positif. Jadi tidak ada lagi jangan berlari, dilarang ini. Tetapi kalimat positifnya itu berjalanlah di kelas dengan baik misalnya. Kemudian yang selanjutnya prosedur yang bisa dilakukan itu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian bersama-sama menyetujuinya. Dan kalau perlu ditandatangani, ditempel apa yang mereka tulis sendiri, kemudian ditandatangani sehingga ketika sewaktu mereka melakukan pelanggaran, kita bisa ingatkan mereka, oh ini keyakinan kelas yang kamu tawarkan sendiri nak, ya. Kemudian itu dilekatkan di dinding kelas dan supaya mudah dilihat dan selalu diingat oleh murid. Oke. Oh ya, satu mungkin lagi. Ada video proses restitusi yang saya lakukan kemarin, itu sekaitan dengan tugas saya. Sedikit lagi Bu moderatornya.
Senyum, Bu, senyum. Oke, ini contoh proses restitusi yang saya lakukan kemarin berkaitan dengan kasus yang terjadi. Jadi ada kasus anak-anak di sebelah 4 bertengkar, kemudian ya bisa disimak mungkin. Oke, jadi proses restitusinya anak yang bermasalah tadi nggak boleh dipermalukan di depan teman-temannya, tapi dipanggil di ruangan tertutup. Kemudian difasilitasi, ditanya apa menjadi kebutuhannya, mengapa bisa terjadi seperti itu, dan diminta murid itu untuk menawarkan sendiri solusi apa yang bisa murid lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Dan diharapkan setelah mereka direstitusi, mereka bisa kembali berbaikan. Ya, itu harapannya dari proses restitusi ini. Ya, mungkin karena persoalan teknis ya, speaker tidak memungkinkan. Oke, saya akhiri pemaparan materi saya hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama, saya mengapresiasi kedua calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan ke depan saya berharap untuk selalu berkolaborasi dengan teman-temannya lain, mengajak kepada teman-temannya lain bagaimana menyelesaikan sebuah kasus menjadi nilai-nilai positif. Itu yang menjadi harapan saya sebagai peserta hari ini. Dan kedua calon ini sangat luar biasa memberikan pemaparannya terkait dari apa yang disampaikan, yaitu diseminasi nilai-nilai budaya positif. Saya mau bertanya kepada ibu ini. Yang saya ingin pertanyakan terkait dengan bagaimana cara kita sebagai guru membangun nilai-nilai positif di luar lingkungan kelas. Artinya kan secara kebetulan saya ini adalah lebih banyak di lapangan, sehingga yang ingin saya pertanyakan itu bagaimana saya membangun nilai-nilai positif pada saat pembelajaran PJOK berlangsung. Terima kasih. Oke, saya rasa cukup untuk pertanyaan saya, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kalau masih ada kesempatan saya akan bertanya lagi untuk Ibu Matasia. Lanjut saja Pak, lanjut saja kita untuk Ibu Matasia. Tidak apa-apa, nanti dijawabnya Pak ya, kita tampung dulu. Tapi mungkin kita berikan kesempatan ke temannya lain dulu lah. Tidak apa-apa, kan ini kan cuma satu penanya Ibu Eni. Tidak apa-apa, untuk pertanyaan untuk Ibu Matasia juga tidak apa-apa Pak. Kita langsung pertanyakan supaya nanti kita tampung dulu pertanyaan, baru diserahkan kepada pemateri. Begitu, Oke, terima kasih. Pertanyaan saya ke Ibu Matasia terkait adalah bagaimana saya membangun nilai-nilai positif. Jadi kita misalnya kita ingin bangun di lingkungan di dalam kelas. Bagaimana membangun nilai-nilai positif itu yang lebih efektif? Terima kasih. Di lingkungan kelas atau di luar Pak? Di lingkungan kelas. Tadi di luar kelas, sekarang di lingkungan kelas. Oke, terima kasih dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan, masih ada. Ya, silakan Ibu Patiana. Silakan Kak. Pertanyaannya untuk siapa? Tabe. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari kedua pemateri yang dibawakan tadi sangat menarik dan penuh tantangan bagi saya sebagai pribadi dan bagi saya sebagai wali kelas. Untuk pemateri pertama, di mana tadi dia menjelaskan tentang kontrol ya, tentang kedisiplinan berhubungan dengan hukuman. Apa yang dijelaskan tadi pemateri, semua itu banyak bernilai negatif yang kami lakukan. Jujur di kelas apa yang disampaikan tadi banyak yang kami langgar ya, sesuai apa yang diinginkan oleh pemateri pertama. Nah, pertanyaan saya tunggu, sebelum saya sampaikan pertanyaan tentang hukuman tadi ya, hukuman seperti denda ya, banyak, intinya banyak. Nah, untuk mengatasi hal apa yang kami lakukan selama ini, trik-trik apa yang saya harus lakukan sehingga hukuman yang saya ambil ini yang bernilai negatif menjadi positif. Karena apa yang saya lakukan ini untuk kasat mata saya lihat berjalan kedisiplinan. Kalau untuk karakter siswa ini yang belum saya teliti sejauh mungkin bahwa akibatnya seperti ini. Namun setelah saya mendengarkan pemateri pertama tadi, ternyata banyak akibat-akibat negatif yang bisa ditimbulkan yang kita lakukan. Saya yakin para wali kelas juga melakukan mungkin salah satu hal yang kami lakukan juga itu. Nah, trik apa yang kami lakukan sehingga apa yang kami lakukan ini yang bernilai negatif menjadi positif. Itu karena ini sangat berat menurut saya, sangat-sangat berat dan rasanya ya untuk berbicara mengambil suatu nilai positif memang gampang, tetapi implementasinya yang sangat berat di lapangan. Itu untuk pemateri kedua itu terkontrol yang dijelaskan tadi adalah perilaku guru. Saya lihat di sini tentang kontrol yang banyak itu adalah perilaku guru. Yang dijelaskan ada 5 hal. Ada 5 hal yang kita lakukan ini semua ada akibatnya. Yang mungkin masih dalam pertanyaan saya yaitu manajer. Ya, manajer mungkin agak bagaimana ya? Mungkin agak bagus kita lakukan. Namun yang keempat ini yang sering saya lakukan jujur, mungkin karakter saya ada di nomor 1. Ada di nomor 1, kadang juga ada di nomor 3. Ya. Di nomor 1 dan di nomor 3 inilah yang saya ingin sampaikan kepada Pak Materi, bagaimana jika hal ini terus saya lakukan kepada siswa. Itu pertanyaan saya, akibatnya. Nah, yang kedua, pertanyaan saya, hal apa yang saya harus lakukan dari kedua hal ini sehingga bernilai positif. Bernilai positif, istilahnya menjadi pembiasaan kami sebagai guru. Terima kasih. Sementara itu mungkin yang sempat saya pertanyakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, mungkin untuk sesi ini saya batasi sekian dulu karena ada 2 masing-masing sudah mendapatkan pertanyaan, 2 untuk pemateri pertama dan 2 untuk pemateri kedua. Pak Haji juga mau bertanya? Oh begitu. Oh iya, silakan dilanjutkan saja. Bisa Bu? Silakan Pak. Jadi untuk sesi ini kita batasi 3 saja Pak ya. 3 pertanyaan dulu, nanti dilanjut kalau masih ada waktu. Baik, terima kasih banyak pada kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah kita masih segar bugar semuanya.
awal ucapan saya sangat berterima kasih dengan adanya presentasi materi melalui workshop ini. Sangat-sangat bernilai tambah buat saya. Yang kedua, saya berikan apresiasi kepada calon guru tempat ini adalah salah satu kita punya andalan ke depan, mudah-mudahan berakhir dengan sukses sampai tujuan. Baik, kalau saya mengamati dari membawa materi pertama dan kedua yang orientasinya pada budaya positif, salah satu kutipan tadi pada akhir punya Ibu Mantasia bahwa untuk menciptakan budaya positif itu perlu ada keterjalinan bersama, saling pengertian, dan memang harus ada tanggung jawab bersama. Tapi ada sedikit saya tilik dari satu sisi yang tidak diungkapkan oleh kedua pemateri. Kalau menurut hemat saya, bahwa untuk menciptakan budaya positif itu gampang-gampang susah. Kenapa? Tidak semua orang mampu menciptakan konsep itu. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah untuk menciptakan budaya positif tidak didasari dengan kondisi dan situasi pada suatu instansi atau pada suatu sekolah atau pada diri seseorang? Jadi saya melihat pada ketergantungan dari kondisi dan situasi. Bagaimana kita mau menciptakan budaya positif demi kebersamaan kalau kondisi tidak memungkinkan, situasi tidak memungkinkan? Itu yang pertama. Yang kedua, oke lah, kita mau menciptakan budaya positif, tetapi kita tidak ditunjang oleh fasilitas dan sarana. Nah, bagaimana untuk menciptakan budaya positif untuk kebersamaan? Nah, kalau tidak ada itu, mungkin agak fatal, akan tidak bisa berkembang. Kalau hanya sekedar berkata-kata, hanya sekedar konsep melulu, kalau tidak ada dasar itu, mungkin kita tidak bisa. Bagi pribadi saya bisa mengikuti perkembangan, mengikuti situasi dan kondisi. Tapi bagaimana dengan orang lain? Bagaimana kondisi yang tidak memungkinkan? Mungkin sekolah kita bisa, Bu, tapi sekolah lain. Nah, ini kan skala nasional. Yang kita mau budaya positif adalah bagaimana menciptakan kebiasaan yang positif untuk bernilai sesuatu hal yang bagus. Itu yang terakhir, kepada Bapak, Ibu-ibu dan peserta ini yang hadir, apapun yang diberikan oleh kedua pemateri lewat workshop ini, itu tergantung dari kesadaran masing-masing. Saya himbau kepada teman-teman peserta, mari kita sadari, walaupun materi ini bagus sekali, cantik sekali, tapi pribadi kita tidak bisa mengolah, tidak bisa berubah, tidak bisa menciptakan suasana budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ketiga penanya kita pada hari ini. Baik, untuk saya ulangi lagi untuk penanya pertama untuk Bapak Hamzah SPD, untuk Ibu Enik, bagaimana cara guru membangun nilai-nilai positif jika guru tersebut sering berinteraksi di luar kelas, ya? Seperti itulah kurang lebihnya. Oke, mungkin itu dari Ibu Eni. Kemudian Bu ini mungkin mungkin Ibu Eni bisa menampung dulu pertanyaan semua, nanti saya bacakan. Kemudian nanti kita jawab. Dan begitu juga dari Ibu Mantasia. Jadi sebentar sekalian kita jawab. Untuk yang pertanyaan kedua Ibu Eni dari Ibu Patiana, berbicara tentang kedisiplinan. Ini bagaimana kira-kira trik bagaimana yang bisa diberikan solusi buat guru-guru yang telah terlanjur memberikan yang berupa hukuman seperti hukuman denda. Bagaimana kira-kira trik apa yang harus diberikan agar trik-trik tersebut bisa merubah dari hal yang negatif tadi menjadi hal yang positif, ya. Dan yang ketiga, pertanyaan dari Bapak Haji Kadir, ini mungkin untuk keduanya pemateri, bagaimana menciptakan budaya positif, yang harus didasari oleh kondisi dan situasi tertentu. Begitu
terhadap apa yang sudah kami sampaikan tadi. Saya berdiri ya. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan pertama dari Pak Hamsa itu bagaimana membangun budaya nilai-nilai budaya positif di luar lingkungan kelas. Saya kira hampir sama baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang pertama yang perlu kita lakukan itu kita membuat dulu yang namanya keyakinan kelas. Jadi kita membuat dulu kesepakatan dengan murid apa-apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran kita, supaya mereka merasa nyaman dan kita tahu murid kita maunya seperti apa diperlakukan. Oke. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan ya kita perlu menggali motivasi intrinsik pada murid untuk mereka mau melakukan sesuatu betul-betul karena menghargai dirinya sendiri. Ya, jadi itu yang mungkin harus senantiasa kita gali dalam diri kita untuk membangun nilai budaya positif itu harus dilandasi oleh motivasi intrinsik. Jadi itu yang kita gali dari murid kita supaya mereka mau berubah betul-betul karena dari dalam dirinya untuk melihat bahwa mereka punya potensi. Itu mungkin tanggapan saya, Pak Hamsa. Pertanyaan yang kedua dari Bu Patiana, trik seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah yang negatif tadi menjadi hal yang positif? Jadi kurang lebih hampir sama bahwa yang perlu kita lakukan dari awal ya Bapak Ibu, kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi ketika kita membuat aturan, kita sampaikan dulu nilai-nilai apa yang ada di balik aturan tersebut. Kemudian nanti kita tawarkan, nanti murid yang tawarkan ketika mereka melanggar aturan tersebut, mereka sendiri harus menawarkan konsekuensinya. Jadi bukan kita yang harus denda ketika melanggar tapi mereka kira-kira apa yang membuat mereka tidak merasa terbebani dengan aturan yang kita sudah buat. Ya, itu Bu ya. Kalau dari saya, kemudian yang selanjutnya yang bisa kita lakukan itu tadi membangun juga motivasi intrinsik. Motivasi internalnya dulu yang kita bangun dari murid kita. Karena kalau sudah motivasinya dari dalam memang sudah kuat, maka penerapan disiplin positif ini juga itu akan lebih kontekstual, lebih nyata bisa kita lakukan di sekolah kita. Kemudian yang selanjutnya ya adalah menyelesaikan ketika ada pelanggaran murid yang mau tidak mau mungkin mereka lakukan, jadi restitusi dilakukan proses restitusi dengan langkah-langkah yang seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Mantasia. Ada tiga langkah dalam proses restitusi tadi. Itu mungkin Ibu ya. Kemudian yang ketiga dari Pak Haji Kadir, bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dengan kondisi tertentu. Saya yakin di sekolah mana saja ketika kita mau menerapkan disiplin positif, yang paling mendasar itu adalah kolaborasi antara semua stakeholder. Ketika hanya 1-2 orang misalnya saja yang mau berubah, yakin makin tidak akan bisa terbangun itu budaya positif di sekolah kita. Tetapi ketika kita bersama-sama berkolaborasi dengan baik, bersatu paradigma terhadap bagaimana kita memandang murid, maka saya yakin budaya dan disiplin positif ini kita mampu terapkan di sekolah kita. Apalagi saya lihat di sekolah kita ini tuh adalah rasa kekeluargaannya itu sangat luar biasa. Itu sangat kental kita di sini. Dan itu menjadi kekuatan positif kita untuk membangun budaya positif di sekolah ini. Ya, saya kembalikan mungkin kepada saudara moderator. Ya, terima kasih itu jawabannya. Saya rasa sangat jelas ya, Pak Hamsa, Ibu Patiana. Kalaupun masih ada yang kurang jelas, Pak Haji Kadir, tapi nanti bisa komunikasi via chat. Untuk kedua pemateri kita, Bapak Ibu, ya, saya rasa sangat menarik. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, mengingat waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 2. Ya, jadi rekan-rekan yang saya hormati, mengingat sangat pentingnya dan sangat menariknya materi kita pada hari ini, mungkin saran saya kepada pemateri mungkin bisa dibagi materinya nanti lewat grup Ibu ya, nanti dilempar ke grup dan bisa ya bisa dipelajari buat teman-teman sekalian. Baik teman-teman. Tidak ada print, jadi print jadi yang ya, untuk daftar hadir nanti menyusul Pak Haji ya, yang jelas aman.
semuanya ikut. Baik, untuk hari ini, untuk partisipasi, untuk semua kerjasama dan perhatian Bapak Ibu sehingga bisa hadir dan masih bersama-sama dengan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik, untuk pemateri keduanya kami ucapkan terima kasih juga karena setelah berbagi ilmu. Beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Ada Pak, baru di Ya, telah berbagi ilmu yang sangat-sangat positif buat kita semua. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup pertemuan kita sampai di sini. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you. Mari kita lakukan foto bersama.